Shalom. Dari ketinggian Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 27 Agustus 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, terang bagi langkah kami. Kami rindu mendengarkannya. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa pencemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena itu, ingatlah baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang-orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.
Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan gelap yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Terang bukan kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyalakan sebuah lampu atau obor di tempat yang gelap, seketika itu juga kegelapan akan sirna. Sepekat apapun kegelapan itu, terang tetap mampu menembusnya. Melalui bacaan kita malam ini, Rasul Paulus menggunakan istilah terang untuk memberikan pengajaran bagi jemaat di Efesus. Ia ingin menyadarkan jemaat di Efesus bahwa status baru mereka sebagai anak-anak terang bukan lagi kegelapan. Memang dahulu mereka adalah kegelapan, tetapi sekarang mereka adalah terang di dalam Tuhan. Ayat 8. Nah, karena itu Rasul Paulus memberikan perbandingan kontras antara anak-anak terang di satu sisi dan anak-anak gelap di sisi lainnya berkaitan dengan moral dan etika mereka. Yaitu hidup di dalam percabulan dan percemaran dengan hidup sebagai orang-orang kudus. Ayat 3. Hidup dalam berbagai perkataan kotor dengan hidup penuh ucapan syukur. Ayat 4. Hidup seperti orang bebal dengan hidup seperti orang arif. Ayat 15. Hidup dalam pengaruh anggur yang memabukkan dengan hidup yang penuh dengan roh. Ayat 18. Walau kenyataannya, Bapak Ibu saudara-saudara, banyak jemaat yang justru tetap hidup dalam kegelapan, Rasul Paulus tetap menegaskan bahwa status mereka sekarang bukan lagi kegelapan atau orang yang sedang tidur, tetapi mereka telah menjadi anak-anak terang Tuhan. Paulus mau supaya mereka meninggalkan kegelapan ini lalu hidup di dalam terang Kristus. Hidup sebagai anak terang. Dan hidup sebagai anak terang berarti tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ayatnya yang ke-11.
Dengan kata lain, tidak lagi berkompromi dengan dosa. Kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Setelah mereka sadar akan status sebagai anak-anak terang, maka tugas selanjutnya ialah memancarkan terang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah bilangan orang percaya kepada Tuhan yang telah mengalami perubahan dari status kegelapan menjadi anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, kita harus menembus, kita harus mengalahkan kegelapan dunia itu. Bagaimana cara mengalahkan dan menembus kegelapan dunia itu? Melalui keteladanan hidup. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari kekuatan perkataan. Karena itu, mari saudara, kita hidup dalam terang Kristus dengan melakukan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, lalu memancarkannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita bersafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu malam ini. Oleh belas kasih-Mu, kami boleh dihimpunkan untuk beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing secara virtual melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus sendiri akan memperjelasnya lebih jauh dalam hati kami, sehingga Tuhan, sebagai anak-anak terang, kami mampu memancarkan terang itu kepada sekitar kami di tengah kehidupan kami dalam bentuk keteladanan. Tolonglah kami Tuhan dalam keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia berdosa. Malam ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dan siapapun juga yang beribadah bersama kami saat ini. Lawatlah mereka dalam berbagai aktivitas dan kerinduan mereka.
Berkatilah mereka Tuhan. Beri kesehatan dan kekuatan untuk boleh menata hidup anugerah-Mu bersama dengan Engkau. Bila ada di antara mereka yang sakit, sanak keluarga yang jauh yang juga sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit, pada kesempatan ini kami berdoa dan memohon belas kasih-Mu Tuhan. Jamah bagian tubuh yang sakit, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui makanan, minuman, obat-obatan, cinta kasih keluarga. Kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh pulih. Berbagai bentuk kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang seringkali mengintai kami, yang seringkali menghancurkan kami, dalam nama Tuhan Yesus akan bertekuk lutut di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, malam ini kami membawa ke dalam tangan kasih-Mu akan keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Perlindungan-Mu kiranya tetap nyata dalam hidup mereka. Bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk jenjang karir mereka, baik mereka di perusahaan, baik mereka sebagai aparatur sipil negara dalam berbagai lingkup kerja, kedinasan dan lain sebagainya. Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Bukalah jalan bagi mereka. Biarlah pada waktu-Mu Tuhan, harapan kerinduan itu terjawab. Sesungguhnya kami sadar benar bahwa kami tidak punya koneksi dan kolega, tetapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang akan membuka jalan bagi setiap kerinduan anak-anak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang di usia senja mereka. Mari Tuhan tetap menghiburkan dan menguatkan mereka. Ya Tuhan Allah, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Berbagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu ini kiranya boleh berjalan dalam tuntunan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa untuk ibadah minggu yang akan dilakukan secara live streaming pada tanggal 30 mendatang. Mari Tuhan berkati, kiranya boleh menjangkau siapapun juga yang rindu beribadah bersama dengan jemaat-Mu di sini. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada hari ini beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Mari sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan. Untuk Bapak Titus Lumbar, Ibu Agustina Bura, Eugene Sky Lively, berkati mereka Tuhan. Begitu juga yang merayakan perjumpaan kasih mereka lewat ulang tahun pernikahan. Jadilah terus nakoda bahtera rumah tangga bagi mereka, Bapak Salmon Tandirirung dan Ibu Wilmin Tambuli Bandu. Bapa, tak putus-putusnya kami mendoakan akan pemerintah bangsa dan negara ini, akan kota kami tercinta ini, akan para pengambil kebijakan pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok. Urapi malah mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, agar boleh memimpin negeri ini dalam damai sejahtera-Mu. Terlebih khusus Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini, kiranya mereka diberi hikmat agar supaya boleh menangani penyebaran COVID ini dengan tuntas, sehingga negara kami, kota kami boleh kembali ke zona hijau. Tuhan,
Berkati anak-anak kami dalam perjuangan studi mereka, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, baik di kota ini, di kota-kota lain, di negara lain. Peliharakanlah mereka, beri kesehatan, kekuatan, urapi mereka dengan hikmat-Mu. Kiranya mereka boleh terus berjuang, belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat. Kiranya kasih setia Tuhan mengiringi kami. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Segala pergumulan kehidupan kami Tuhan, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pelayanan, dalam berrelasi dengan sesama, kami letakkan di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, tolong kami. Walau demikian, kami percaya Engkau akan terus memampukan kami untuk menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama dengan keluarga di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.